Perakitan produk pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran perakitan produk ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami pengertian dan prinsip perakitan, kemudian menerangkan proses perakitan, menganalisa sistem perakitan, mengetahui rancangan perakitan. Teori dasar perakitan. Istilah perakitan sering kita dengar, namun apa sebenarnya arti dari perakitan itu sendiri? Yakni operasi perakitan atau assembling operation. Yang pertama, pengertian dan prinsip perakitan. Perakitan adalah suatu proses penggabungan beberapa komponen. Perakitan juga dapat diartikan suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu produk yang memiliki fungsi tertentu. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari proses pemasangan bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Pada saat melakukan perakitan, perlu memperhatikan beberapa hal, seperti jenis bahan dari komponen yang akan dirakit, tenaga yang dibutuhkan dalam proses perakitan, pemilihan metode penyambungan antar komponen-komponen yang akan dirakit, finishing atau polesan akhir terhadap produk-produk yang dihasilkan. Yang kedua, metode perakitan. Terdapat beberapa macam metode perakitan yang dapat dikelompokkan berdasarkan proses penyambungan komponennya dan sifat komponen yang dirakit. Metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Berdasarkan proses penyambungan komponen, metode perakitan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Metode perakitan ini banyak digunakan dengan sistem penggabungan yang menggunakan repeat atau packling. Proses repeat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Adapun yang kedua adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan adalah proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Metode perakitan dengan lost spot ini umumnya digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis, contohnya pada industri mobil, kereta api, dan pesawat terbang, yang semuanya menggunakan plat-plat tipis. Yang ketiga, metode bongkar pasang. Metode bongkar pasang dilakukan secara berurutan juga, tetapi dapat dibongkar pasang seperti perakitan meja belajar dari bahan partikel atau merakit antena televisi. Proses perakitan pada metode bongkar pasang ini biasanya menggunakan sambungan baut dan mur serta menggunakan skru. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Berdasarkan sifat komponen yang dirakit, metode perakitan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Metode perakitan ini memungkinkan komponen-komponen yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lainnya. Pada metode ini, semua komponen dibuat oleh pabrik secara massal dan telah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lainnya. Penggunaan komponen yang telah distandarkan memiliki keuntungan, yaitu perakitan komponennya menjadi lebih cepat dan penggantian komponen yang rusak mudah didapat di pasaran. Yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Metode perakitan dengan pemilihan juga menggunakan komponen-komponen yang dihasilkan dengan produksi massal. Hanya saja setiap komponen memiliki pengukuran tersendiri menurut batas-batas ukurannya. Adapun yang ketiga, perakitan secara individual. Pada metode perakitan secara individual ini, proses pengerjaan tiap-tiap komponen tidak dapat dipisahkan dari pasangannya. Proses perakitan harus dilakukan secara berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Metode perakitan jika ditinjau dari proses yang dipakai untuk menyelesaikan perakitan. Proses yang digunakan untuk menyelesaikan perakitan komponen-komponen tersebut terdiri dari 3 bagian juga, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, pemasangan secara mekanikal. Pemasangan secara mekanikal memiliki beberapa teknik, antara lain thread, fastener, ripet, crimping, press fit, dan snap fit. Pada teknik thread fastener, perakitan komponen dilakukan dengan menggunakan skrup, mur, baut, dan lain-lain, sehingga tidak cocok dikerjakan secara robotik atau otomatis. Kemudian yang kedua, metode penggabungan. Penggabungan merupakan metode yang berhubungan dengan proses las, brazing, dan penyolderan. Pada teknik ini, proses perakitan memanfaatkan besi cair untuk menggabungkan dua atau lebih komponen menjadi satu. Adapun yang ketiga, tali perekat. Teknik ini menggunakan bahan perekat untuk menggabungkan komponen. Pada saat ini, penggunaan bahan perekat untuk teknologi perakitan menunjukkan kemajuan yang pesat dan bahan perekat baru sedang dikembangkan. Bahan perekat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu termoplastik dan termosetting. Perekat termoplastik dapat dengan mudah digunakan, tetapi tidak cocok untuk pengaplikasian di bersuhu tinggi. Sedangkan termosetting melibatkan reaksi kimia dalam pengaplikasikannya. Faktor-faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Setidaknya ada 9 faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan produk. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan dari komponen yang akan dirakit. Setiap jenis bahan memiliki ciri dan sifat khusus bila dibandingkan dengan bahan lainnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan proses perakitan, perlu diketahui jenis dan sifat dari bahan komponen. Hal tersebut akan berpengaruh pada pemilihan metode penyambungan. Misalnya, bahan aluminium yang akan dirakit mempunyai kesulitan pada saat pengelasan. Untuk itu dicari alternatif lain untuk proses penyambungan, yakni dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan proses kerja yang lebih mudah dan efisien. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Pada saat merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan, sebaiknya mempertimbangkan juga kekuatan yang akan dibutuhkan untuk suatu konstruksi. Pertimbangan ini dilakukan agar dapat memilih metode penyambungan dalam perakitannya. Dengan demikian, dapat dilihat proses kerja yang mudah dan sesuai dengan kekuatan konstruksi sambungan yang diminta. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungan. Pemilihan metode penyambungan ini sangat erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan. Setiap metode penyambungan mempunyai keistimewaan tersendiri. Kesalahan dalam memilih metode penyambungan mengakibatkan komponen yang dirakit hasilnya kurang baik. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Penguatan plat bertujuan untuk memberikan kelakuan pada plat yang mengalami proses pembentukan. Karena bahan dasar plat ini relatif tipis, maka biasanya dibutuhkan penguatan-penguatan pada plat, baik pada tepi maupun pada bodinya. Yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Pada saat perakitan, terkadang membutuhkan alat bantu. Alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk konstruksinya. Alat bantu ini terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar, seperti jig dan picture. Adapun alat-alat bantu sederhana yang dibutuhkan diantaranya klem, penjepit, dan mal. Yang keenam, toleransi. Toleransi dalam perakitan dipertimbangkan berdasarkan pasangan antara elemen yang dirakit menjadi komponen yang lebih besar. Toleransi untuk pasangan ini dikenal dengan istilah interchangeability. Adapun yang ketujuh, bentuk tampilan produk. Bentuk atau tampilan suatu produk sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri. Tampilan pada dasarnya diawali dari gambar atau desain. Tampilan disesuaikan dengan penggunaan konstruksi di lapangan. Yang kedelapan, ergonomis. Kesesuaian antara produk dengan kenyamanan si pemakai
dalam perakitan disebut dengan ergonomis. Artinya, produk yang digunakan oleh konsumen tersebut tidak menimbulkan kelitihan, membahayakan, dan membosankan. Yang kesembilan yaitu finishing atau pekerjaan akhir, merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan. Finishing ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Dengan finishing yang baik, maka tampilan produk pun akan lebih baik. Pada umumnya ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Sedangkan perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomasi seperti otomasi elektronik, mekanik, serta gabungan mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus lagi.